Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bergegas disanggulnya rambut hitam panjang, sambil meraih sehelai kain batik panjang yang terlepas dari kepalanya. Dililitnya batik itu dari belakang sanggul, lalu disilangnya tepat di atas dahi. Kedua ujung kain dibiarkan lepas terjuntai ke belakang, terbentuklah penutup kepala bernama kelubung. Perempuan berwajah oval itu menatapku, matanya berkilau penuh energi. Hampir 10 detik saling menatap, terasa ada transmisi energi positif. Mata hitam itu mengirim pesan asmara, kubalas dengan gerakan mata kiri. Energi di matanya makin menguat, memancarkan gelora api asmara. Mirip Nurbani Yusuf, gumamku. Parasnya persis aktris cantik pemeran Ani dalam film Asrama Dara garapan sutradara Usmar Ismail. Dia tersenyum, sangat manis, dihiasi sampat, tahi lalat kecil di atas bibir yang berbentuk 2 ulas limau. Letak sampat itu sangat istimewa, sekian milimeter di atas bibir kiri. Setiap dia tersenyum, nokta hitam itu naik menyertai senyumnya. Itulah daya tarik utama yang membuat api asmaraku ikut menyala. Parasnya mulus tanpa polesan bedak, butiran keringat menyembul dari pori-porinya. Ada 2 garis rambut halus menghiasi pelipisnya, ditambah hidung indah di antara 2 bola mata hitam jernih. Di bawah hidung itu ada 2 ulas limau, itulah bibir terseksi yang pernah kulihat. Sebaris gigi putih bersih, berkilau bak rangkaian mutiara, mengintip dari celah bibir. Parasnya dibalut kulit kuning langsat, sempurnalah kecantikan gadis itu. Maaf bang, tidak sengaja, pinta gadis cantik itu. Aku juga minta maaf, balasku. Mereka mendorongku, bukan salah abang, jelasnya sambil menunjuk ke arah sekumpulan gadis. Enggak apa-apa, ayo bangun, kataku sambil memegang kedua telapak tangan berjari lentik. Jemari itu sangat lembut, bagai setumpuk kapas. Dia membalas genggamanku, ada rasa hangat mengalir dari jemari itu. Aku ingin berlama-lama menggenggam jemari itu, tetapi dia sudah melepaskan lebih dahulu. Pakaian abang kena lumpur ya? Tanyanya sambil membetulkan rok hitam yang membalut sepasang kaki indah. Sedikit, nanti bersih sendiri, jawabku berkilah. Padahal, bagian belakang celanaku sudah basah. Beruntung, warna celanaku agak gelap, sehingga lumpur yang menempel di sana tidak kelihatan. Mereka itu usil kali, mendorong-dorongku dari tadi, adunya. Kamu nggak marah kan? Tanyaku. Ya enggak lah, mereka teman-temanku, jelas perempuan cantik berkebaya lembayung itu. Teman sejati tidak saling membenci, kataku berfilsafat. Kupandangi perempuan berkebaya lembayung itu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Baru kusadari, ternyata gadis itu sangat cantik, benar-benar duplikat Nurbani Yusuf. Abang ini bisa aja, kilahnya. Memang seperti itu filsafatnya. Oh ya aku permisi dulu, kataku sambil menjabat tangannya. Iya bang, jawabnya. Rambutmu harum, bisikku sambil meremas jemarinya. Dia membiarkanku remas jemari selembut kapas itu. Sekali lagi, ada rasa hangat mengalir dari kulit jemarinya. Aku ingin menggenggam lebih lama lagi, namun para perempuan di belakang gadis itu sudah meneriakiku. Rambutmu harum, bisikku sekali lagi. Volume suara bisikan itu sangat rendah, hanya gadis itu yang dapat mendengarnya. Dia tersipu malu, pipinya memancarkan rona merah jambu. Bola mata hitam di antara hidung mancung itu memancarkan energi asmara. Mataku menangkap transmisi energi, makin memperkuat sinyal asmara di antara kami. Lalu, aku berlalu ke balik bukit jerami di antara pekik Ahoy Wiu berulang kali. Bukit jerami itu terbentuk bukan kebetulan, tetapi sengaja dibuat sebagai penghalang jarak pandang. Tetua dan orang di pondok seladang tidak dapat melihat aksi saling tatap di balik tumpukan jerami. Makanya bukit jerami itu dinamakan Benteng Cinta.